Mahe Swasa, jadi pemanah-pemanah hulum. Jadi seperti Bima dan Arjuna. Jadi Bima Arjuna sama Yudi, Yudi itu jadi kata Yuda, jadi memang ahli dalam peperangan. Kemudian ada juga kesatria-kesatria hebat tersebut di antara lain adalah Yuyudana. Yuyudana, Wirata, dan Drupada. Jadi ada kata Yuyudana, Wirata, dan Drupada. Maharata ini ada orang yang memang pribadi yang memiliki komitmen yang kuat itu sebenarnya. Jadi sulit ditaklukkan atau sulit ditundukkan. Jadi sehingga Maharata ini diberikan sebagai diberikan titel itu kepada mereka yang memang gagah perkasa. Jadi Wirata inilah seorang raja dari negeri Matsya yang pernah memberikan perlindungan kepada Pandawa ketika menyamar selama 1 tahun. Kita kalau menonton Mahabharata kita pernah tahu, jadi Pandawa itu pernah menyamar. Nah, jadi Arjuna menjadi tukang rias dan lain sebagainya. Nah itu kemudian Wirata ini akhirnya memihak pada perang Baratayuda pecah, beliau akhirnya bergabung menjadi di pasukan Pandawa. Kemudian Yuyudana ini adalah pahlawan yang berasal dari bangsa Yadawa yang bertempur di pihak Pandawa. Nah, dalam pewayangan beliau dikenal dengan nama Satyaki. Mungkin pernah dengar istilah namanya Satyaki, itulah Yuyudana. Jadi dalam cerita wayang Purwo, baik wayang Purwo Bali maupun wayang Purwo Jawa, kata Yuyudana ini lebih dikenal dengan tokoh Satyaki. Nah, kata Maharata tadi sebetulnya adalah merupakan ahli perang ya. Ini dipergunakan atau gelar kehormatan bagi seseorang yang gagah perkasa yang sanggup menundukkan tak terhingga musuh-musuh itu. Disebut dengan Maharata. Nah, itu beberapa penjelasan terkait dengan sloka yang keempat niki. Memang kita tahu kalau kita kembali lagi yang Bapak Ibu pernah menonton film Mahabharata pasti akan tahu persis siapa-siapa yang ada di pihak Pandawa dan siapa-siapa yang ada di pihak Kaurawa. Gitu yang kita lanjutkan sloka yang kelima Pak Dewa. Karena Niki berbicara tentang sudah. Ini Dresta, jadi kita banyak. Dresta Ketus Cekitana Kasih Rajas Cawiryawan Purujit Kunti Bojasca Saibiasca Nara Punggawa. Dresta Ketus Cekitana bersama-sama. Dresta Ketus Cekitana. Betul. Kasih Raja Cawiryawan. Kasih Raja Cawiryawan. Purujit Kunti Bojasca. Purujit Kunti Bojasca. Saibiasca Narapunggawa. Saibiasca Narapunggawa. Dresta Ketus Cekitana. Dresta Ketus Cekitana. Kasih Raja Cawiryawan. Beda. Kasih Raja Cawiryawan. Purujit Kunti Bojasca. Purujit Kunti Bojasca. Saibiasca Narapunggawa. Saibiasca Narapunggawa. Di awal tadi yang sloka kelima ada kata Bima, Arjuna, Yuyodhana, Wirata. Nah di sloka yang kelima dikatakan terdapat pula kesatria-kesatria yang hebat seperti Cekitana, ya. Kemudian seperti Dresta Ketu, Cekitana, Kasih Raja yang gagah, ya kata Wiryawan. Jadi kalau punya anak namanya Wiryawan, gagah. Dan juga Purujit, Kunti Boja,
dan Saibias. Jadi ada Nara Punggawa. Nara itu manusia, Punggawa itu adalah mereka yang memiliki sifat-sifat kepahlawanan yang tinggi. Jadi kalau ke dalam kerajaan ada istilah Punggawa itu biasanya kan mereka yang menjadi penjaga para raja. Jadi mereka yang memang memiliki sifat kepahlawanan yang tinggi. Ya mungkin penjelasannya selain dari mereka yang disebut nama-nama di atas, ada pahlawan-pahlawan yang sangat perkasa di pihak Pandawa, adalah itu yang bilang Drestaketu niki raja dari negeri Cedi. Ya kalau sekarang masuk di antara sudah menjadi sebagian dari negara bagian Pakistan. Nah, Cekitana inilah perwira tinggi yang memang bergabung di dalam tentara bala tentara Pandawa. Purujit dan Kunti Bujan lah dua bersaudara yang pernah membesarkan Dewi Kunti, ibunya Pandawa. Makanya bilang Kunti Boja. Jadi beliau yang pernah merawat Kunti. Jadi Purujit dan Kunti lah bersaudara, mereka yang pernah membesarkan Dewi Kunti dari masa kecilnya sehingga sebelum menikah dengan Prabu Pandu dari Hastinapura. Sedangkan Saibia niki negara dari negeri Sibi. Jadi Bapak Ibu seorang sami perlu diketahui bahwa perang Baratayuda itu melibatkan banyak negara saat ini. Jadi tidak hanya negara-negara yang ada di India, Baratawarsa, tapi juga sampai ke negara Misra. Misra itu sampai daerah Arab Saudi sekarang, daerah Pakistan, bahkan itu memang sangat besar sekali. Jadi artinya perang Mahabharata itu tidak hanya pihak Pandawa dan Kaurawa, tapi juga merupakan perang yang memang ada istilahnya cara mungkin ini ke koalisi. Perang koalisi negara-negara yang ada yang koalisinya Pandawa dan ada koalisinya Kaurawa atau dan Pandawa. Oke, lanjutnya. Bisa dilanjutkan, ya, Pak Dewi. Sloka yang ke-6, Bapak Ibu sarang sami. Yuda Manius Cawi Kranta, Uta Maujas Cawiryawan, Saubadro Draupadesca, Sarwa Ewa Maharata. Yuda Manius Cawir Kranta. Okay. Yuda Mayus Utama Cawiryawan, Utama Cawiryawan, Saubadro Draupadesca, Saubadro Draupadesca, Sarwa Ewa Maharata, Sarwa Ewa Maharata. Yuda Manius Cawikranta, Yuda Mayus Cawiryawan, Uta Maujas Cawiryawan, Utama Cawiryawan, Saubadro Draupadesca, Saubadro Draupadesca, Sarwa Ewa Maharata, Sarwa Ewa Maharata. Tokoh yang ke-6 niki, Bapak Ibu saudara sami, hadir pula satria-satria hebat seperti Yuda Manyu, ya, penakluk musuh, ya, Cawikranta. Kemudian Uta Mauja yang pemberani, wiryawan, Saubadro, serta Saubadra ini Saubadro Draupadesca, jadi Draupadiyasca, jadi putra-putra Draupadi. Mereka semua adalah kesatria yang sangat hebat dalam ilmu. Sarwa Ewa, jadi semua Maharata,
hebat dalam pertempuran. Jadi mereka adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, yang hebat dalam pertempuran. Mungkin penjelasannya Pak Dewi. Oke. Bapak Ibu saudara kami, dalam hanya sebagai catatan saja bahwa Yudamanyu dan Utamauja inilah orang yang memang kesatria yang pada saat itu memang menggabungkan diri dengan Pandawa. Nah, yang dimaksudkan dengan putra Saubhadra ini adalah Abhimanyu, perkawinannya dengan Arjuna. Ya. Jadi ini Abhimanyu, jadi perkawinan putra daripada Subhadra dengan Arjuna, namanya Abhimanyu. Inilah yang kemudian Abhimanyu yang kemudian sudah belajar teknik perang semasih dalam kandungan. Ya, beliau betapa hebatnya sudah bisa belajar teknik perang Padma Wiyuha nih ke semasih dalam kandungan ibunya Subhadra. Ini juga menjadi catatan penting bagi kita. Itu sebabnya kenapa ketika orang hamil, ya mereka yang sudah hamil tuh ibunya itu dilarang bahkan dihindarkan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, berkata-kata yang kasar. Demikian juga suami atau suami dari istri itu diharapkan untuk kemudian ya memberikan petuah-petuah tentang nilai agama, bahwa ada namanya pendidikan prenatal dalam Hindu, dan ini dibuktikan oleh Abhimanyu yang pada saat itu masih dalam kandungan, padahal semasa dia dari bayi sampai dia remaja belum pernah belajar teknik perang itu, tapi beliau sudah menguasai. Sayangnya pada saat masih dalam kandungannya, Subhadra ini tidur terlelap sehingga tidak bisa mendengarkan secara tuntas teknik peperangan Padma Wiyuha itu. Sehingga begitu Abhimanyu itu bisa masuk ke dalam formasi perang, tapi tidak bisa melepaskan diri dari formasi itu, sehingga beliau mati dikeroyok oleh Korawa. Itu kisah dalam Mahabharata seperti itu. Nah, sedangkan putra-putra Draupadi ada 5. Ya, itu yang pertama Pratiwindya, Srutasoma, Sruta dan Srutakarma, ini masing-masing dari Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sahadewa. Bapak Ibu sareng sami, mungkin kita akan berpikir berarti memang Draupadi niki memang ampura banget, jadi poliandri kan itu kan, jadi memiliki 5 suami. Seperti kita tahu bahwa ketika dalam pengembaraan penyamarannya Pandawa di tengah hutan, ketika dia karena ibunya memberikan petuah kepada Pandawa, apapun yang kau dapatkan, mohon untuk dinikmati bersama. Nah, begitu pada suatu hari datang, dikiranya baru datang dari berburu gitu kan. Rupa-rupanya yang dibawa ini seorang gadis cantik. Tanpa melihat, Ibu Kunti langsung mengatakan, udah kamu bagi saja itu bersama-sama. Karena itu pada masa itu ya, perintah orang tua yang harus diikuti sebagai bentuk bakti kepada Raramu. Akhirnya kemudian Draupadi niki harus melayani Panca Pandawa, yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sahadewa. Jadi konsep kehidupan poliandri, ya, kalau kita mengacu ke Mahabharata sudah terjadi pada masa itu. Walaupun kemudian sekarang di Indonesia kita saat ini tentu akan secara sosiokultural menjadi kurang baik gitu. Jadi ketika ada seorang istri itu harus memiliki 5 suami gitu kan. Ini juga untuk saat ini tidak bisa kita kemudian terapkan kalau kita mengacu kepada hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hukum agama Hindu yang kita terapkan di Indonesia. Demikian juga sebaliknya terkait dengan poligami dan lain sebagainya. Walaupun misalnya seperti Pandu gitu, misalnya dalam Mahabharata memiliki 2 istri, namun konsep poligami dalam Hindu saat ini juga itu menjadi catatan penting bahwa poligami dimungkinkan ketika yang bersangkutan misalnya karena perkawinan cerai yang sah, karena salah satu istrinya meninggal dan lain sebagainya, karena untuk melangsungkan keturunan itu baru. Jadi tidak bisa kemudian poligami itu diterapkan semena-mena dalam kehidupan kita sekarang. Ini perlu menjadi catatan kita bersama-sama bagaimana Draupadi pada masa itu mengalami konsekuensi logis perintah daripada Kunti untuk kemudian melayani Panca Pandawa. Sehingga lahirlah putra-putra yang disebut dengan Pancakumara yang pernah dibunuh kemudian oleh Aswatthama di akhir-akhir sesi perang Mahabharata itu. Itu yang kira nih penjelasan yang sloka yang kena. Selanjutnya Pak Dewi.
Ya, sloka yang ketujuh. Asmakam tu visistaye. Ya. Tani Bodha Dwijotama. Ani Bodha Dwijotama. Naya Kama Masainyasya. Naya Tan jenartam tan brawimite. Asmakam tu visistaye. Asmakam tu visistaye. Ani Bodha Dwijotama. Ani Bodha Dwijotama. Ayaka mama sanyasya. Nayaka Mamasya Naisya. Tanjenar tam tan brawimite. Sanjenar tam tan brawimite. Nah, pada sloka yang ketujuh niki, kemudian asmakam tu wisisyate, asmakam, jadi berkatalah kemudian Sang Duryodhana ini kepada Wisista, jadi kepada guru utama Dwija, ya. Kepada para bijak, kata Wisista. Jadi sloka yang ketujuh ini kemudian Duryodhana ini, wahai sang guruku, sang Dwija utama, ketahuilah tokoh-tokoh yang berada di pihak kita. Ini untuk menegaskan, jadi Duryodhana mulai menegaskan bahwa ternyata pasukan Pandhawa itu kecil, ya, tidak sebanding dengan jumlah pasukan yang dimiliki oleh para Korawa. Ya. Sebagai informasi, izinkanlah hamba menyampaikan keterangan tentang komandan-komandan yang memimpin pasukan hamba. Jadi ada rasa keangkuhan yang terselip dalam diri Duryodhana ketika mendapati bahwa pasukan Pandhawa itu jauh lebih sedikit jumlahnya, dan kalau dari tokoh-tokoh yang ada di sana tidak sebanding dengan ketokohan yang dimiliki oleh pasukan Korawa. Secara kuantitas lebih banyak dan secara ketokohan atau kompetensi perang yang dimiliki oleh Korawa menurut ukuran Duryodhana itu jauh lebih hebat dan jauh lebih besar. Nah itu, sehingga dia ingin mengatakan kembali untuk menegaskan, jadi brainstorming pihak Pandhawa, pihak Korawa. Wah, jadi untuk memberikan semangat kepada pihak Korawa bahwa pasukan kita lebih besar, tokoh-tokoh kita lebih banyak. Jadi setelah Duryodhana menyebutkan nama-nama yang ada di pihak Pandhawa, lalu ia menyebutkan siapa-siapa saja yang berpihak kepada para Korawa, ya, yang terkenal sekali. Nah, dalam ucapan ini Duryodhana bermaksud memaksudkan bahwa Drona itu sebagai Brahmana yang sesungguhnya. Jadi kata Brahmana sesungguhnya mereka yang cinta perdamaian. Nah, yakin akan kekuatan bala tentara yang tidak takut kepada Pandhawa dan ikhlas berperang di pihak Korawa. Jadi perkataan Dwijotama ini berarti lahir dua kali. Kalau dalam hal ini tentu adalah para Brahmana dan para pandita kita. Beliaulah yang kita sebut sebagai Sang Dwijati. Kata Dwijotama berasal dari kata Dwija dan Utama. Jadi yang lahir, jadi kelahiran yang utama, karena lahir dari, tidak saja lahir dari fisik, tetapi juga lahir dari sisi rohaniah. Makanya para pandita kita atau para Brahmana kita disebut sebagai orang yang medwijati. Nah, itu maksudnya seperti ini ke sloka niki. Nah, Duryodhana ingin menegaskan bahwa di pihak mereka itu dipimpin oleh mereka-mereka yang Dwijotama. Ada Kripa, ada Bhisma, kemudian
tentunya ada Bhisma, ada Drona yang menjadi guru daripada para Pandawa itu sendiri. Jadi sekilas saja Duryodhana sudah merasa dirinya akan menjadi pemenang dalam peperangan itu. Itu yang kira Nike di sloka yang ini. Selanjutnya Pak Dewi. Selanjutnya. Nah niki yang ke-8. Bawan Bimas Cakaranasca. Bawan Bima Cakarnasca Kripasca Samiti Jaya. Kripasca Samiti Jaya. Aswatthama Wikaranasca. Aswatthama Wikarnasca. Saumadatis tataiwaca. Saumadatis tatwaiwaca. Bawan Bimas Cakarnasca. Bawan Bimas Cakarnasca. Kripasca Samitin Jaya. Kripasca Samitin Jaya. Aswatthama Wikaranasca. Aswatthama Wikarnasca. Saumadatis tataiwaca. Saumadatis tataiwaca. Jadi di sana ada tokoh-tokoh yang selalu menang dalam peperangan. Seperti guru sendiri, Drona maksudnya, kakek Bhisma, ya, Bawan Bhisma, Bawan itu orang tua, kakek, Bawan Bhisma, Ca. Kemudian ada juga Kripa, guru Kripa, ada Aswatthama, kemudian ada Wikarna, ada Buri Suara, ya, dan putra Somadatta. Oke. Niki yang tokoh-tokoh sentral yang ada di dalam pihak Korawa. Oke. Selanjutnya Pak Dewi. Oke. Yang sebelumnya. Oke. Jadi niki hanya pengulangan saja. Kita tahu bahwa Bhisma itu adalah pandita, yaitu pahlawan tua. Jadi beliaulah yang paling tua sesungguhnya yang ada dari pihak Korawa dan Pandawa. Yang membesarkan Drestarasta dan Pandu dan tentunya Widura. Termasuk juga beliaulah yang sesungguhnya mendidik Pandawa dan Korawa sejak kecil. Jadi kemudian Bhisma niki nyuklo brahmacari, jadi tidak menikah sepanjang hidupnya. Beliau adalah merupakan ahli tafsir kitab suci yang disegani tentunya oleh pihak Pandawa dan Korawa karena beliau memang sangat ketokohannya kita tahu. Bahkan kalau mau jujur, ya kisah Mahabharata ini ada dalam epos Bhisma Parwa. Jadi Bhagavad Gita ini diturunkan di dalam Parwa Bhisma Parwa. Jadi karena adalah ya kita tahu bagaimana Kunti memiliki putra Karna. Jadi setelah beliau memuja Batara Surya, lahirlah kemudian karena lahirnya tidak lazim, kemudian karena pada saat itu beliaunya belum menikah, akhirnya Karna ini dibuang, kemudian dirawat, dibesarkan oleh Korawa. Itu sebabnya kemudian karena walaupun tahu dia adalah bersaudara dengan pihak Pandawa, tapi karena beliau dibesarkan oleh Korawa, makanya karena memihak ke Korawa sebagai balas budi kepada Duryodhana yang telah istilahnya berbagi suka dan duka dengan Karna. Kripa, nah ini ipar, beliau adalah Kripa, ini ipar daripada Drona yang kawin dengan saudaranya Drona. Aswatthama, ini putra Drona, jadi kita tahu Aswatthama lah yang membunuh Pancakumara, kemudian setelah membunuh Pancakumara, beliau kemudian dicabut jenazahnya oleh Resi Vyasa, kemudian dibuang ke daerah Misra. Wikarna ini adalah salah satu saudara daripada Duryodhana. Jadi Duryodhana memiliki 100 saudara. Salah satunya adalah Wikarna. Dan Somadatta
inilah putra daripada Raja Somadatta dari negeri Bahika. Bahika ini dekat dengan Uzbekistan saat ini kalau kita lihat dari perkembangan peradaban yang ada. Itu yang kira nike Bapak Ibu sareng sami yang sloka yang ke-9 yang ke-8 tadi. Nah, sedangkan sloka yang ke-9 niki sloka yang ke-9. Yang ke-9 Anye Bhagavah Sura Anicca Bhagavah Sura Anye Bhagavah Sura Anicca Bhagavah Sura Mad Artit Yakta Jiwita Mad Artit Yakta Jiwita Nana Sastra Praharana Nana Sastra Praharana Darwe Yuda Wisarada Sarwe Yuda Wisarada Anyeca Bhagava Sura Anicca Bhagavah Sura Mad Arate Tyakta Jiwita Mad Artit Yakta Jiwita Nana Sastra Praharana Nana Sastra Praharana Tarwe Yuda Wisarada Sarwe Yuda Wisarada Anyeca Bhagavah Sura. Jadi Anyeca banyak sekali, Bahwa yang nampak, Sura. Jadi banyak sekali kesatria-kesatria hebat lainnya yang bergabung. Mad Arte yang mengorbankan harta mereka. Tyakta Jiwita demikian juga mengorbankan jiwa raganya. Nana Sastra Prahara. Jadi Nana Sastra yang ahli, ya, yang ahli strategi, yang ahli strategi perang, yang ahli formasi perang, Sarwe Yuda Wisarada, demikian juga mereka semuanya ahli-ahli menggunakan senjata di dalam pertempuran. Jadi kata Yuda itu teman-teman, Sarwe Yuda Wisarada, Wisa itu sebenarnya adalah racun, kata Wisarada adalah senjata-senjata pemusnah gitu. Jadi senjata-senjata yang memang memiliki cara mungkin termasuk bom dan lain sebagainya. Pada saat itu sudah seperti itu. Ya, bahkan kalau kita lihat di dalam beberapa hasil penelitian di Kurukshetra, ya bahan-bahan kimia reaktif dari yang digunakan pada saat itu masih ada sampai sekarang. Jadi ada istilah perkataan Tyakta Jiwita. Jadi dia bersedia mengorbankan jiwa raganya. Jadi kata jiwa ini artinya jiwa. Tyakta itu tubuhnya, artinya keseluruhan dirinya. Ya, dengan perkataan ini sebenarnya Duryodhana ingin mengatakan, ingin meyakinkan, jadi ingin membrainstorming pasukannya. Jadi jangan merasa berkecil hati atau jangan menyerah atau jangan kemudian lemah itu ketika mendapati Pandawa yang pasukannya lebih kecil. Yang kira nih ke. Sloka yang ke-10 Pak Dewi. Nah, yang ke-10 Aparyaptam tadasmakam. Aparyaptam tadasmakam. Balam Bisma Birarkitam. Balam Bisma Birakitam. Aryaptam Twi Idam Atesam.
Raya Raya dam dwi idam etasam edesam Balam bima bik sitam balam bima bima birak sitam. Kayaknya ada yang kurang itu. satu dari Artinya ini. balam bima birak sitam. Kayaknya ada yang Ya, salah. balam bima birak Birak sitam. sitam. Kurang sedikit. Ya kurang sedikit. Ya ampura banget. Jadi balam bima birak Birak. sitam. Ya, Ya, birak birak sitam. Birak sitam. Balam Aparyaptam tadasmakam Aparyatam tad asmakam balam bisma birak sitam balam balam bisma bisma birak birak sitam. sitam. birak kesitam ya. Jadi ada kurang S-nya. Paryaptam tuidam etesam Paryatam widam idesam balam bima birak sitam balam bima birak sitam. Jadi ada aparyatam tad asmakam. Jadi sesungguhnya tak bisa saya lukiskan. Tak bisa saya lukiskan wahai drona gitu. Jadi kekuatan pasukan kita yang dilindungi oleh balam. Nah, balam itu kekuatan dilindungi. Ya. Bisma birak sitam yang dilindungi oleh kakek Bisma yang tiada tandingannya. Kemudian sedangkan pasukan mereka, ya, Paryaptam tu idam etesam, sedangkan pasukan mereka, ya, Paryaptam, jadi ada Aparyaptam, saya, Paryaptam, mereka, ini. Jadi, Balam Bima Birak Sitam hanya mempunyai kekuatan yang terbatas. Yang paling kuat menurut ukuran Duryodhana yang ada pada pasukan Pandawa hanya Bima. Ya, itu maksudnya. Jadi dia pada saat ini sudah sangat meremehkan sekali pasukan Pandawa itu. Dan Bapak Ibu saudara sami, dan ini juga sering terjadi pada kita. Jadi ketika kita merasa secara kuantitas banyak dan besar, sering sekali kemudian kita meremehkan, mengecilkan arti yang secara kuantitas terbatas. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, ampura ping banget itu. Sekarang kita kalau bawa dengan kondisi pandemi COVID-19, musuh kita nggak kelihatan sekarang. Tetapi kita tidak boleh mengecilkan, kita diajarkan sekarang. Tidak boleh mengecilkan, walaupun manusia sekarang mungkin merasa dirinya kuat, merasa dirinya banyak. Gitu. Kita buktinya menghadapi COVID saja kita kelimpang-kelimpung. Gitu. Ini juga menjadi catatan kita penting. Jadi ketika kita berada dalam sebuah komunitas, walaupun secara kuantitas kita besar, jangan sampai kita merasa angkuh, sombong, dan sebagainya. Minggu yang lalu kita sudah berbicara, gitu. Jangankan sesuatu yang ini, orang susuban saja kita sudah kesakitan luar biasa. Itu sesuatu yang kecil. Ya. Di hidung kita, kalau ada debu yang memasuki hidung kita, kita dah bangkis-bangkis. Gitu. Telinga kita, kalau ada semut yang masuk, gitu, kita sudah akan merasa kesakitan yang luar biasa. Dan ini gambaran ini juga diberikan gambaran oleh Duryodhana. Betapa Duryodhana menyombongkan besar pasukan yang dia miliki daripada kemudian pasukan Pandawa. Jadi mungkin penjelasan yang di berapa sih jumlah divisi yang dimiliki oleh Pandawa dan Kaurawa. Oke, selanjutnya jadi perkataan aparyatam ini menimbulkan banyak perdebatan. Itu ada yang mengatakan bahwa ada yang tak terhitung, ada yang mengatakan tak cukup. Tapi yang perlu menjadi catatan kita bahwa pasukan Kaurawa itu terdiri dari 11 divisi. Sedangkan Pandawa itu dari 7 divisi. Jadi satu divisi itu kurang lebih anggotanya 216.000 orang. Jadi kita bisa kalkulasikan
berapa orang yang ikut berperang di dalam Mahabharata itu. Jadi banyak. Dan itu saling berhadapan-hadapan. Jadi kurang lebih gambaran Baratayuda itu pada saat itu seperti itu. Itu belum lagi artinya pasukan-pasukan yang memang tidak ahli peperangan tapi hanya sekedar bergabung. Ini 216.001 divisi itu adalah mereka yang memang secara kualitas merupakan ahli-ahli dalam peperangan. Itu yang bergabung di dalam, baik di dalam pasukan Korawa ada 11 divisi dan 7 divisi di dalam pihak Pandawa. Jadi merasa Duryodhana itu secara kuantitas lebih unggul 4 divisi, nah, makanya Duryodhana merasa bahwa peperangan itu akan bisa menangkan. Tetapi itu yang saya katakan di awal beberapa pertemuan yang lalu, bahwa Bhisma sudah menyadari bahwa tidak mungkin Korawa itu akan menang. Karena di mana ada kebenaran, di sanalah kemenangan itu ada. Makanya sloka yang kita sering ucapkan, Satyam Ewa Jayate, ya, kebenaran pasti menang. Nah, ini juga harus menjadi pegangan kita, bahwa dimanapun kebenaran itu ditegakkan, di sanalah kemudian kemenangan itu kan ada. Dharma Raksati Raksita. Gitu kan. Siapa yang memegang teguh kebenaran, dia akan dilindungi. Tapi mereka yang tidak berpegang teguh kepada kebenaran, dia akan dihancurkan. Jadi yang kira dua sloka tadi, Satyam Ewa Jayate dan Dharma Raksati Raksita, perlu kita jadikan sebagai pegangan kita di dalam melakoni kehidupan ini, agar kita tetap bisa memenangkan pergulatan kita di dalam melakoni kehidupan ini. Itu yang kira Bapak Ibu sareng sami, ini yang bisa sampaikan, mengisi binroh kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, dan untuk selanjutnya tentu akan sangat menarik ketika kita bisa mendiskusikan adia yang pertama, sloka yang ke-4 sampai ke-10 niki. Titiang kira dari Titiang nike mantan Pak Dewo dan Ibu Nyoman, dan semeton sareng sami Pak Komang Mahawira dan Pak Mangku Yase dan semeton yang lainnya. Tiang kira nike yang dapat yang sampaikan, selanjutnya ngiring bersama-sama kita diskusikan. Tiang sinap dengan puja Pramu Santi, Om Santi 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 Om. Yang serahkan kepada Pak Dewo dan semeton. Pak Komang, Pak Dewo. Silakan Pak Komang. Om Swastiastu, Pak Jero Mangku. Ya, Om Swastiastu. Selamat sudah punya dirjen baru. Sukses semua Pak Komang. Dirjen Bima Sindunya kali ini orang Jawa ya. Baik, Pak Jero Mangku, selama ini Titiang hanya mengetahui bahwa Duryodhana itu jahat. Sehingga di kepala saya itu kalau mendengar Duryodhana langsung jahat itu gitu. Tapi kalau melihat seloka 4 sampai seloka 10 tadi, demikian banyaknya pasukannya, terutama orang-orang yang besar tadi, itu tidak mungkin dia membela orang jahat gitu. Kayaknya ada segi-segi kebaikan dari Duryodhana yang selama ini kita tidak tahu gitu, Pak. Boleh tidak dijelaskan kepada saya supaya pikiran tidak apatis lagi kepada Duryodhana itu, bahwa Duryodhana itu di samping dia main judi memang karena ada siapa namanya itu yang tua itu Sangkuni, dia akhirnya curang dalam permainan dadu. Selain daripada itu mungkin ada kehebatannya atau kebaikannya atau apa yang perlu kita ketahui sehingga kita juga bisa belajar dari itu. Silakan Pak Jero Mangku, terima kasih. Sukses semua Pak Komang. Jadi saya selalu tertarik dengan kalau Pak Komang bertanya, saya harus siap-siap dengan jawaban. Tidak begitulah Pak. Jadi kalau kita baca literasi Mahabharata secara utuh, khususnya yang memang dikawi oleh Resi Vyasa, kita di sana akan mendapati bahwa Duryodhana adalah orang yang memiliki komitmen tinggi Pak Dewo, Pak Komang. Jadi kalau sekarang kaitan dengan dunia pekerjaan kita, jadi orang yang dihargai adalah orang yang memiliki integritas atau komitmen yang tinggi. Dia mati-matian membela komitmennya itu. Ini yang terpenting. Dan kemudian yang sifat Duryodhana yang mungkin tidak dimiliki oleh siapapun adalah setia kawan.
Satya Mitra. Jadi beliau itu orang sangat setia kawan. Dia tidak akan pernah membiarkan kawannya itu menderita. Kita contohkan bagaimana dia kemudian setianya berkawan dengan Karna. Iya, benar. Jadi beliau sangat Satya Mitra, jadi setia kepada teman. Kemudian sifat lain daripada Duryodhana adalah dermawan. Nah, ini juga memang perlu diskusi. Apakah kedermawanan Duryodhana itu memiliki maksud di balik itu? Nah, itu nih maksudnya kan beda. Seperti kita tahu ketika beliau menyogok Salya gitu kan. Karena Salya padahal mau bergabung dengan Pandawa, tapi di tengah jalan dicegat oleh Duryodhana dan diberikan jamuan makanan yang enak-enak, akhirnya nggak enak hati, akhirnya Salya menjadi size-nya Duryodhana, kan begitu. Jadi apakah tapi beliau sangat pemurah dan sangat loyal sekali, gitu. Bagaimana caranya kemudian dia bisa mengumpulkan orang banyak karena loyalitas yang dia miliki. Istilahnya cara mangkene bares itu Pak Yoma. Coba sekarang di dunia zaman sekarang nyen jo bares pasti liunglah timpal Pak Mang. Gitu. Jadi dia nggak pernah pelit dengan apa yang dia miliki. Jadi banyak orang jujur tapi pelit kan bedek ngelah timpal itu. Tapi Duryodhana adalah orang yang sangat loyal sekali dengan apa yang dia miliki. Jadi istilahnya dalam sekarang ya beliau nggak pelit gitu. Nah, apakah kemudian kedermawanan yang dia miliki ini ada maksud tertentu itu lain lagi ceritanya. Tapi ada sisi di mana Duryodhana ini orang yang sangat dermawan sekali. Kemudian yang berikutnya tanda petik saya bilang, kenapa Duryodhana itu kemudian menjadi sejahat itu adalah karena pamannya, adalah karena Sangkuni, yang kemudian sesungguhnya settingan daripada kejahatan Duryodhana lah bersumber dari Sakuni, di mana Sakuni tidak menginginkan adiknya ponakannya ini menderita, sebenarnya kan begitu, karena dia berpikiran, Sakuni berpikiran kalau Pandawa atau Yudhistira yang menjadi raja, jangan-jangan keponakanku menderita. Kalau keponakanku menderita, maka aku nggak dapat bagian. Gitu loh sebenarnya strateginya, sebenarnya skenario-nya. Makanya Sakuni mati-matian ingin agar Duryodhana lah yang menjadi pewaris tunggal daripada Hastinapura, agar dia dapat kecipratan. Nah, ini bagian teori politik sekarang begitu Pak Komang. Ya, dekat dengan kekuasaan, dengan harapan dapat jabatan, dan lain sebagainya. Jadi itu terjadi pada dunia kita sekarang gitu. Dan dunia perpolitikan kita saat ini seperti itu. Siapa yang berkuasa, tentu dia ingin menguatkan akar-akarnya, kan begitu. Makanya dia akan menghimpun orang-orang yang sepemahaman, sepemikiran, dan sejalan dengan dia. Sifat daripada Duryodhana itu. Kemudian sifat daripada Duryodhana yang kemudian jarang dipublikasikan ke publik adalah dia sangat bakti kepada orang tuanya. Apapun kata ibunya dia ikuti. Apapun kata orang tuanya dia ikuti. Ini juga harus kita maknai secara positif. Bahwa betapapun hebatnya seorang anak, dia tidak boleh melakukan atau menentang kemauan orang tuanya. Dan ini dibuktikan oleh Duryodhana ketika Gandhari meminta Duryodhana untuk diberikan ilmu yang tertinggi. Ya, dari ibunya Gandhari. Ibunya berpesan, aku harap engkau datang kepadaku dengan tidak memakai busana, karena aku akan menganugerahkan kesaktian yang terakhir yang dimiliki oleh Gandhari dari pertapaannya dia. Kemudian itu diiyakan oleh Duryodhana. Dan Duryodhana sudah datang tanpa busana, tapi di tengah jalan ketemu dengan Krishna kan itu. Weh, mau kemana engkau? Menghadap ibuku. Masa seorang anak datang kepada ibunya dengan bertelanjang bulat seperti ini? Duryodhana pada saat itu nggak sadar kalau ibunya juga pada saat itu sedang menutup mata. Pasti nggak bisa lihat kan begitu kan. Nah, inilah kemudian sisi lain daripada Duryodhana. Walaupun beliau dikatakan sebagai orang jahat, tapi beliau adalah orang yang bakti kepada Ramu. Bahkan mantram, kalau Pak Komang pernah mendengar mantram tuam ewa mata capita tuam ewa bandus jasaka tuam ewa widyam drawinam tuam ewa mama sarwa dewa-dewa. Jadi mantram ini justru muncul ketika Gandhari itu menyadari bahwa putranya tidak seperti yang diinginkan. Jadi ketika disuruh telanjang ternyata nggak datang telanjang, tapi menutup dirinya. Dan Gandhari tahu bahwa yang melakukan itu adalah Sri Krishna. Makanya betapa marahnya Gandhari kepada Krishna yang menganggap bahwa Krishna lah sesungguhnya yang menjadi
penghancur daripada keluarga Korawa itu. Jadi mantram inilah yang kemudian kita jadikan sebagai mantram doa untuk sungkem kepada orang tua. Tuam ewa mata capita tuam ewa. Wahai engkau adalah bapak dan ibuku. Tuam ewa bandus jasaka tuam ewa. Tuam ewa widyam drawinam tuam ewa. Tuam ewa sarwam mama dewa dewa. Jadi dari orang tua inilah kemudian yang orang tualah sesungguhnya perwujudan Tuhan sekali. Orang tualah yang sesungguhnya merupakan bandu casaka yang membuat seorang anak itu menjadi memiliki kekuatan yang luar biasa. Kemudian Tuam Ewa widyam drawinam. Orang tualah yang sesungguhnya, dari orang tualah sesungguhnya mengalir seluruh pengetahuan, ya, yang pertama dan utama pada kehidupan ini. Dan sesungguhnya orang tua adalah merupakan dewa sekali itu, mama sarwa dewa-dewa. Bahkan para dewa pun tunduk kepada para orang tua, kepada ibu dan ayahnya. Jadi doa inilah yang kemudian muncul justru pada masa-masa di mana Duryodhana dikatakan jahat, tapi dia melaksanakan puja bakti untuk menerima karunia dari Gandhari. Jadi yang kira nih ke Pak Komang, beberapa sisi positif yang tidak tercapture selama ini kepada diri Duryodhana. Jangan-jangan Pak Komang ini adalah tokoh yang menyenangi Duryodhana. Ya nggak apa-apa, jadi ini nggak ada masalah. Jadi kita perlu belajar sisi positif dari ketokohan Duryodhana itu. Yang kira bahkan Duryodhana dalam pertempuran beliau tidak mengiring satu tapak pun untuk menjaga darmaning kesatrianya dia, walaupun beliau berada di pihak Korawa. Ya yang kira nih ke Pak Komang dari Titian. Sukses semua Pak Komang. Persis sama seperti Raja Rahwana. Itu kan di pikiran kita itu memang dia jahat. Karena gara-gara dia itu menculik Dewi Sita kan. Tetapi terkala yang berkesempatan datang ke Sri Lanka, ternyata itu di sana itu Raja Rahwana diagung-agungkan Pak oleh masyarakat Sri Lanka, iya. Bahkan disebut dia raja yang luar biasa hebat gitu. Makanya ini juga perlu kita kita tahu sisi baiknya gitu kan. Mana sisi baiknya. Duryodhana juga begitu, jangan sampai kita memang terkesan Duryodhana itu memang seluruhnya jahat gitu. Padahal ada juga sisi-sisi baiknya yang bisa kita pelajari dari Duryodhana. Tapi Tiang bukan penganut Duryodhana, bukan. Iya, Tiang yakin. Nggak mungkin dah. Tapi intinya begini Pak Komang. Jadi kita juga harus melihat bahwa Rahwana gitu ya. Ini kita ke zaman Ramayana. Beliau itu seorang Brahmana, seorang Maharshi. Jangan salah. Jadi Rahwana itu seorang Maharshi. Itu sebabnya ketika Rama selesai membunuh Rahwana, Rama dan Laksmana ini melaksanakan pertapaan hebat untuk menembus dosa-dosanya karena telah membunuh seorang Brahmana, yaitu Rahwana. Namanya Resi Dasamuka namanya. Makanya di India sekarang, di atasnya Rishikesh, ada namanya Laksmanjul dan Ramanjula. Jadi jembatan Rama dan jembatan Laksmana. Itu sebagai penanda bahwa ketika Rama dan Laksmana selesai memenangkan peperangan dengan Rahwana, beliau melaksanakan penebusan dosa karena membunuh Brahmana. Membunuh Rahwana. Brahmana gitu ya, walaupun Rahwana pada saat jahat, tapi beliau seorang Brahmana. Kalau bukan seorang Brahmana, dia tidak mungkin menerima karunia dari Batara Brahma yang begitu hebat yang tidak bisa dibunuh oleh siapapun juga. Itu karena beliau seorang Brahmana, makanya namanya Resi Dasamuka. Dan orang tuanya juga seorang Maharshi yang hebat gitu. Nah, saya kira Niki juga menjadi penting buat kita bahwa kita sebagai manusia, ya sejahat-jahatnya orang pasti ada sisi baiknya. Mengapa demikian? Semua manusia punya widi, wenten dewa di deweknya. Kita tidak boleh kemudian menjudge orang itu selalu jahat dan tidak bisa juga kemudian menganggap bahwa orang itu selalu baik. Ya kita samanya manusia fluktuatif. Dewa kelawan buta nih nak bersanding.
ya, yang mana itu bisa muncul sifat dewanya, bisa muncul sifat butanya, kan begitu. Nah, ini juga kita perlu juga di dalam pergaulan kita secara sosial sekarang, memang kita tidak boleh melaksanakan stigmatisasi, menganggap orang itu selalu jahat, dan sebagainya. Karena kita sekarang tidak bisa, apalagi mengukur kepribadian seseorang hanya karena tampilan luarnya saja. Ya. Yang ampura peng banget Pak Komang, saya pernah bertugas di lapas Nusa Kambangan. Saya waktu itu diminta untuk membina orang-orang yang memang sudah divonis mati, untuk membina, ya kebetulan ada umat kita gitu. Ternyata dari sana saya belajar banyak bahwa ternyata mereka nggak jahat-jahat juga gitu. Ternyata ada sisi baik. Itu yang saya katakan, ada sisi humanisme, ada sisi mau berbagi, sharing, ada rasa bakti yang luar biasa. Dan yang kira ya kita perlu mengacu kepada teks Ramayana, ajaran Dasarata itu. Jadi kita sebagai manusia apapun kondisinya, yang pertama jangan jauhkan diri kita dengan Tuhan, ya kan? Lalu bakti dan widi, kemudian harus membaca kitab-kitab agama kita, berhuring sastra aji, kan begitu kan? Kita ya hari apa yang kita lakukan hari ini dalam rangka itu berhuring sastra aji. Tan malipeng putra, tan malipeng puja, jadi tidak pernah lupa dengan leluhur. Dan itu walaupun Duryodhana dan beliau nggak lupa dengan leluhurnya, Rahwana tidak puja, tidak lupa dengan leluhurnya. Masih hete maring suhu gotre kabeh, jadi harus selalu baik, bersenasih dengan saudara-saudara, dengan siapapun yang ada di sekitar kita. Dan yang kira, ya kita harus kembali kepada konsep itu. Kita tidak boleh memberikan menjudge, apalagi melabeling orang itu. Kan saya pernah ketemu dengan beberapa teman saudara saya yang ditanda petik dikasih label sebagai terorisme gitu. Saya bertemu dengan mereka, ternyata ada juga hal-hal positif yang kita bisa pelajari. Tidak. Ya, sisi negatif itu adalah sebagai kita untuk lebih waspada, itu aja sebenarnya. Ada nilai yang kita bisa petik dari kondisi-kondisi yang secara umum orang dikatakan baik atau tidak baik. Dan ukuran baik dan tidak baik ini tentu tidak bisa dari satu sudut pandang saja. Ya, seperti halnya kita, yang handphone yang kita miliki hari ini, ya mungkin kita akan mengatakan, ya handphone itu semasa dia bermanfaat, utility-nya bermanfaat, kita mengatakan, oh handphone ini baik. Tapi suatu hari ketika handphone itu sudah tidak bisa memiliki kegunaan utility-nya, kita akan katakan tidak baik. Kemudian dari aspek yang lain, ketika sesuatu itu kuat, kita katakan baik. Kalau sudah tidak kuat, kita katakan tidak baik. Jadi seperti itulah kebenaran, kebaikan, ketidakbaikan. Tergantung daripada sudut pandang kita memberikan pemahaman. Yang kira, ya karena kita saat ini orang-orang yang senang belajar sastra, ya mari kita juga lebih banyak mengedepankan logika, jadi wiweke kita untuk menilai sesuatu. Kan ukuran kebenaran dalam hidup ukurannya jelas, tripramana, prakyasa pramana, agama pramana, dan anumanu pramana. Jadi kita nggak bisa mengukur sesuatu itu hanya gara-gara apa yang kita lihat, tapi juga harus rujukan sastranya, sumber-sumber hukumnya, dan sebagainya. Juga menggunakan analisa-analisa logika. Yang kira nih ke Pak Komang dari Tiang, menambahkan saja. Yesus semua Pak Komang. Suksema. Swastiastu, suksema. Daris, semeton sarang sami, sanesiasa. Yesus semua, ada Pak Nyoman Mudana sama Bu Ayu Nur. Tadi mengangkat tangan, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan Bu Ayu Nur, ada yang mau ditanyakan Ibu? Bu Nyoman Astari. Atau ada yang lain yang ingin bertanya, silakan. Masih terpesona mungkin Pak Mangku penjelasan Bapak. Iya, Bapak Ibu sareng sami, ya yang kira niki sloka 4 sampai sloka 10 niki memang tidak ada secara sloka, tidak ada yang prinsip sekali, pemahaman yang prinsip, tetapi paling tidak ketika kita sloka tadi mengingatkan kita betapa bahwa kisah Mahabharata ini melibatkan banyak tokoh, melibatkan banyak orang, tidak bisa berdiri sendiri. Dan ini perlu kita ketahui, jangan sampai nanti kita memahami teks sastra itu secara parsial. Saya setuju, makanya saya sangat mengiyakan ketika Pak Komang mengajak
mendalami sloka ini per sloka. Jadi saya biar nggak nyelokcak. Jadi paling tidak kita memiliki frame yang utuh terhadap Bhagavad Gita ini, sehingga nanti ketika kita berada dengan tengah masyarakat, paling tidak kita akan bisa menyampaikannya dengan penuh kehati-hatian dan secara holistik, tidak hanya sepenggal-sepenggal, hanya sloka yang kita sukai saja. Yang kira Nika setuju sekali. Oke, Bapak Ibu saudara Sami. Nanti kalau sudah tamat, kita mohon Ibu Giri mengeluarkan sertifikat untuk menarik teman-teman yang lain agar ikut bergabung. Nih belum banyak yang bergabung nih kayaknya. Tapi nanti kalau ada sudah dia misalnya kita perlihatkan sertifikat kita sudah lulus baca Bhagavad Gita gitu. Nanti dia akan ada keinginan untuk ikut juga itu. Menarik teman-teman yang lain untuk bisa ikut. Nanti Pak Deweng usahakan bagaimana bisa ada sertifikat lulus baca Bhagavad Gita. Tamat baca Bhagavad Gita. Ide yang bagus Pak Komang, setuju kamu. Oke. Nanti Bu Giri tanda tangan kan. Dengan kita ini kan ya, nanti mekanismenya diinikan. Ya. Dipikirkan siapa yang pantas dapatkan gitu ya. Untuk menarik Bu Giri untuk menarik yang lain supaya ikut bergabung nih. Kalau enggak ada yang dia enggak ada sesuatu yang ini sulit dia bergabung. Nggih niki yang muda malah ini. Makanya itu banyak yang belum. Kalau ada sertifikat kan mungkin lebih menarik bagi dia karena dia butuhkan. Sukses semua Bu. Yesus mau Pak Komang sarannya. Pak Mangku mungkin itu Pak Mangku ya, mungkin karena tidak ada yang bertanya lagi kita bisa lanjutkan di depan. Pak Mangku mungkin ada closing statement Pak Mangku. Semua pesan Pak Dewa, Pak Komang dan Bu Giri. Jadi yang kira memang tantangan terberat dari kita di agama Hindu adalah mendiskusikan sastra. Walaupun kalau kita berbicara tengah masyarakat, ada nggak sumber sastranya gitu. Pasti gitu. Tapi begitu kita ajak untuk mengkaji susastra itu biasanya begenap gininya alasannya itu jadi terlalu banyak alasan sibuk, alasan belum bisa, nanti bilang kewah, yang sampai alasan yang paling ekstrim nanti bodoh katanya gitu. Nah, itu kan alasan-alasan yang kadang-kadang menjadi dalih pikiran kita untuk agar kita nggak disebut sebagai orang lengit kan gitu aja sebenarnya. Padahal intinya tiang terus terang saja ya ini tantangan terbesar buat saya pribadi karena ada di Kementerian Agama bagaimana kemudian ingin mengajak semeton yang lainnya untuk bisa paling tidak meliterasi teks. Tiang makanya sangat salut dengan ibu-ibu yang ada di Bekasi ketika saya masih ada di sana. Beliau nggak pernah ketinggalan, kita programkan setiap minggu sedia di hari Kamis itu, seperti hari ini, sebagian besar mereka ikut webinar ini, Zoom ini. Nanti sore mereka jam 3 sudah akan melaksanakan kegiatan literasi teks Bhagavad Gita lagi di Pura Agung Tirtobuana dengan Pak Mangku Gede Yasar, dengan Pak, ada Bu Ayu Nur, ada Yuliani, ada Bu Gede Sudi Armadi, 5 tahun yang lalu. Artinya apa? Saat ini kondisi real di Jakarta yang saya amati, kalau zaman dulu ada orang kegiatan, orang tuh senangnya ngerumpi. Sekarang mereka sudah menyadari bahwa ketika ada di pura, mereka ada pemangku puja, mereka sudah membaca teks. Ada orang duka, tidak lagi ngerumpi kangen kau, tapi membaca teks Bhagavad Gita. Seperti kemarin saya sangat apresiasi sekali ketika Romo Pandita Bruto Sejati meninggal, kemudian dikremasi di Cibinong, kemudian abunya disimpan di Gerahayatnya di Cilincing. Saya melihat secara live ibu-ibu itu membaca Bhagavad Gita di sana gitu. Walaupun Bu Yuliani, Bu Made Mariadi nggak tahu, tapi saya melihat beliau di live streaming membaca Bhagavad Gita di Gerahayatnya, dan itu dilakukan oleh semua umat yang melayat ke sana gitu. Dan itu sangat baik sekali menjadi satu gerakan penyadaran bahwa literasi ini menjadi penting. Karena terus terang saja saya katakan, tanpa literasi, tanpa membaca, kita tidak akan pernah tahu isi Weda itu apa gitu. Pangsing ragu jadi ngabag-ngabagin. Yang kira dengan kemudahan teknologi digital saat ini, kalau mau diklik itu di Google, Bhagavad Gita online itu sudah sangat banyak sekali. Yang kira memang perlu ya ampura ping banget ya. Makanya saya selalu titip pesan kepada ibu-ibu yang di Bekasi dulu. Usahakan membaca Bhagavad Gita itu bukan hanya pada saat kita seperti ini.
usahakan di rumah itu paling tidak dengan keluarga itu ada momen di mana kita meliterasi teks Bhagavad Gita. Jangan sampai kitab suci kita tuh tidak pernah kita baca, walaupun kita bantuin terus-menerus, disungsung terus-menerus, tapi nggak pernah kita buka. Saya katakan demikian. Jadi karena kita membaca kitab suci, begitu kita membaca kitab suci dengan teknik Waikari yang pernah bahas beberapa waktu yang lalu, dengan ucapan yang keras-keras, maka energi daripada kitab suci yang kita baca itu akan mampu menghancurkan energi negatif yang ada di rumah itu. Daripada kemudian di rumah itu kita sering-sering memaki-maki, memisuh-misuh, goblok lo, sialan lo, kurang ajar, nyelah panake. Kalau energi itu yang kemudian sering kita ucapkan di rumah, saya yakin rumah itu, kalau kita sering, walaupun kita sering berupacara, memprasitu, itu mungkin minim bantuannya. Tapi kalau kita di rumah itu sering kita mengucapkan mantra Gayatri, menjapa, membaca sloka-sloka suci, itulah yang kemudian akan mampu membantu merefresh, membalancing energi rumah kita. Saya sering katakan demikian. Kita bisa buktikan kalau di rumah punya rumah pembantu dengan tempat di mana kita sembahyang dan tempat di mana kita berkumpul dengan keluarga, itu masing-masing memiliki energi yang berbeda. Tergantung bagaimana orang itu berpola hidup di rumah itu. Nah, kalau kita saya terus terang secara pribadi meyakini bahwa sastra suci Weda itu, sabda Tuhan itu pasti mengandung energi-energi yang luar biasa. Sudah pilihan kata yang pernah bilang di awal. Leluhur kita untuk menyusun wirama saja itu penuh pertimbangan. Yang contohkan misalnya Arjuna Wiwaha. Diawali dengan kata ambak sang paramarta. Huruf A ini adalah huruf suci karena ditulis dengan huruf A dirga. Huruf A begini. Yang artinya agni. Ya. Betara Wisnu pertama kali hadir di sana dengan huruf itu karena aksara sucinya Wisnu adalah A. Ada di utara. Demikian juga Ramayana. Hana sire ratu dibia dengan huruf A juga. Jadi itu huruf suci yang pertama kali dihadirkan dalam sastra itu. Nah, tiang apalagi Bhagavad Gita diawali dengan kata dharma, kata kebenaran yang mengawali. Jadi tiang kira ini menjadi telah khusus bahwa dengan membaca kitab suci, apapun bentuknya, mau Rigveda, Samaveda, Yajurveda, Bhagavad Gita, Sarasamudcaya, Slokantara, akan mampu memberikan energi yang positif bagi diri yang membaca, bagi lingkungan di mana kita membaca tempat itu, dan tentunya bagi orang yang mendengarkan. Di akhir sloka Bhagavad Gita ini, di adhyaya yang ke-18 dikatakan demikian. Walaupun kita hanya mendengar separuh daripada percakapan ini, kita akan dilahirkan di dunia-dunia atau di alam-alam kebaikan. Coba nanti Bapak Ibu tengok di adhyaya yang ke-18. Di sana ada sloka yang mengatakan walaupun kita hanya mendengar separuh saja dari percakapan ini dengan penuh bakti, maka kita akan diberikan karunia oleh Tuhan untuk nanti sampai kepada alam-alam terbaik, alam-alam sunyo yang sangat mendamaikan. Titiang kira itu akan menjadi sangat penting. Ini mungkin Nike dari Titiang Pak Dewa, Matur Suksema, atas dan semeton sarang sami, Bapak Ibu penglingsir sarang sami, atas perjumpaan kita di hari Kamis hari ini. Semoga bermanfaat dalam rangka untuk menumbuhkan serada dan bakti kita. Titiang kira Nike, Bu Nyoman yang sudah memfasilitasi teman-teman di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sudah memberikan ruang bagi kita untuk berdiskusi pada hari ini. Titiang kira nike, titiang sinap dengan puji Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om matur suksema Pak Dewa dan matur suksema Yelmangku. Matur suksema sareng sami. Oke, sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Terima kasih semuanya. Om Pak Dewa, titiang lunas rekamannya Pak Dewa nggih. Ya, hari ini juga kirim Pak Suksema, Pak. Terima Pak Dewa. Oke, suksema Om Swastiastu. Swastiastu. Swastiastu Bu Giri, Pak Dewa. Bu Nyoman, Bu Mariadi, ya. Nanti ada kegiatan baca Bhagavad Gita di Pura. Bentan seperti biasa. Ada. Oke, salam buat teman-teman. Ini ada Bu Klian juga, ya. Oke, Swastiastu. Ada Bu Klian Bekasi ya. Aduh, suksema Bu Klian. Wah, ini host kita nih, host terkenal, nih host nasionalnya Saben Rawuh nih. Bu Klian mohon genten kegiatan di puranya disarangin nggih.
Nggih, Tiang udah ikut berapa kali? Beberapa kali. Sarang Bu Gede Sudire lah nanti mohon di apa namanya? Mohon beri ke ya sebagai proses pembelajaran. Karena Tiang belum bisa balik nih COVID-nya masih kan. Nanti kalau ada waktu Tiang balik mereka nanti kita membahas. Nggih. Mangku susma jero-jero. Ibu Sarang Sami, silakan dilanjut diskusinya. Pak Dewo yang mohon izin untuk mendahului karena ada kegiatan dengan semeton di lapas. Ade. Eh, Atas semua